Pada baris pertama dan baris kedua berfungsi untuk memberikan keterangan bahwa skrip ini digunakan untuk analisis distribusi T pada kasus tambang terbuka, khususnya terhadap data hydraulic conductivity atau K. Komentar ini membantu pembaca memahami konteks perhitungan. Selanjutnya, di baris 3 dan baris keempat berfungsi untuk menyimpan 16 nilai hydraulic conductivity dalam array K, menghitung jumlah sampel dan menyimpannya dalam variabel N. Jumlah sampel ini digunakan untuk menghitung mean, simpangan baku, hingga keputusan statistik. Selanjutnya di baris kelima berfungsi untuk menghitung rata-rata sampel atau sampel mean K menggunakan fungsi built-in mean. Nilai ini digunakan sebagai estimator untuk mean populasi. Fungsi stdef menghitung simpangan baku sampel sebagai ukuran variasi data. Df sama dengan n-1 menentukan derajat bebas, degree of freedom, untuk distribusi T. Ci sama dengan 0,95 menetapkan tingkat kepercayaan 95%. Fungsi menentukan nilai A, yaitu probabilitas pada ekor distribusi T dalam Ci 95%, A sama dengan 0,05. Fungsi komentar ini digunakan untuk memberi keterangan bahwa baris berikutnya berisi nilai T kritis atau T critical value yang diambil dari tabel distribusi T student. Baris yang ke-12 yaitu nilai T kritisnya. Jadi nilai T kritis ini memiliki fungsi untuk memasukkan nilai T kritis dari tabel distribusi T student. Nah, untuk CI-nya sendiri itu 95% dan DF-nya itu 15. Nah, nilai ini nanti digunakan untuk menghitung margin errornya. Kemudian, nah ini untuk baris ke-13 sampai ke 15. Nah, itu ada simpangan baku atau SE-nya. Kemudian ada margin error. Nah, itu memiliki rumus T dikali SE. Nah, fungsinya ini nanti itu menunjukkan komentar untuk instruksi yang akan dilanjutkan setelahnya, yaitu menghitung nilai dari margin error. Nah, SE ini menghitung standar error, yaitu ketidakpastian estimator mean. Nah, standar error atau SE ini mengukur ketidakpastian dari nilai rata-rata sampel. Semakin kecil SE, maka semakin akurat estimasi rata-rata populasi. Kemudian margin error. Nah, margin error ini menghitung batas kesalahan estimasi berdasarkan distribusi T. Margin error itu besarnya deviasi maksimum estimasi rata-rata dalam confidence interval 95% atau CI-nya tadi. Kemudian itu ada baris 16 sampai 17. Nah, itu ada lower CI yang rumusnya itu rata-rata dari K dikurang margin error. Kemudian itu upper CI yang rumusnya rata-rata K ditambah margin error, kebalikan dari lower. Nah, fungsinya ini sendiri yaitu untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari interval kepercayaan 95%. Nah, rentang ini menunjukkan lokasi kemungkinan min populasi sebenarnya. Baris 19. Pada baris ini berisikan komentar untuk memberitahukan bahwa tahap selanjutnya itu akan menampilkan hasil-hasil dari perhitungan yang telah dihitung sebelumnya. Baris ke-20. Pada baris ini menampilkan judul output pada jendela konsul SILAB. Tujuannya ini adalah untuk memberi tanda bahwa bagian berikut merupakan hasil dari perhitungan statistik menggunakan distribusi T. Baris ke-21. Pada baris ini menampilkan nilai rata-rata sampel hydraulic conductivity atau K. Fungsi string mengubah nilai numerik menjadi teks agar bisa digabungkan dengan kalimat. Informasi rata-rata K penting karena ini menjadi dasar dalam penentuan apakah aquifer memenuhi syarat desain, yaitu lebih besar sama dengan 1 meter per hari. Baris ke-22. Pada baris ini menampilkan simpangan baku sampel, yaitu ukuran variasi nilai K di lapangan. Nilai ini memberikan gambaran mengenai heterogenitas aquifer retakan. Semakin besar simpangan baku, semakin besar variabilitas K dan semakin tinggi ketidakpastian estimasi rata-rata K populasi. Baris ke-23, pada baris ini menampilkan standar error, yaitu ukuran ketidakpastian estimasi rata-rata K.
Standar error ini berfungsi menilai seberapa akurat rata-rata sampel dalam mewakili rata-rata populasi. Nilai ini digunakan langsung dalam pembentukan interval kepercayaan 95%. Baris ke-24, pada baris ini menampilkan nilai T kritis dari distribusi T student dengan derajat bebas atau DF sama dengan 15 dan tingkat kepercayaan 95%. Nilai T kritis digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai rata-rata sampel dapat menyimpang dari rata-rata populasi pada tingkat keyakinan tertentu. Nilai ini kemudian dikalikan dengan standar error untuk mendapatkan margin of error. Baris ke-25, pada baris ini menampilkan confidence interval atau CI 95% untuk rata-rata populasi hydraulic conductivity. CI ini terdiri dari dua nilai, yaitu lower CI yang artinya batas bawah interval dan upper CI yang artinya batas atas interval. Interval ini menunjukkan rentang nilai di mana rata-rata K populasi diperkirakan berada dengan tingkat keyakinan 95%. CI ini digunakan untuk menilai apakah nilai K memenuhi syarat desain tambang atau lebih besar sama dengan 1 meter per hari. Pada baris 27, baris ini merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikut berfungsi untuk menilai apakah rata-rata hydraulic conductivity memenuhi syarat minimum 1 M per hari. Pada baris 28 sampai 29, bagian ini merupakan kondisi pertama dalam struktur logika IF. Lower CI lebih besar sama dengan 1 berarti bahwa seluruh nilai dalam interval kepercayaan 95% berada di atas batas minimal 1 M per hari. Dengan kata lain, probabilitas bahwa rata-rata populasi K berada di bawah nilai yang dipersyaratkan sangat kecil. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa rata-rata hydraulic conductivity dengan tingkat keyakinan 95% memenuhi syarat desain dewatering. Sehingga program menampilkan pesan bahwa aquifer secara statistik memenuhi syarat. Selanjutnya pada baris 30 sampai 31. Bagian ini adalah kondisi kedua jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Kondisi upper CI lebih kecil 1, berarti seluruh interval kepercayaan berada di bawah 1 M per hari. Ini menunjukkan bahwa bahkan batas atas estimasi pun tidak mencapai nilai minimum yang disyaratkan. Maknanya dengan tingkat kepercayaan 95%, sangat besar kemungkinan rata-rata K populasi tidak memenuhi syarat minimum. Karena itu, program memberikan pesan bahwa aquifer tidak memenuhi standar K lebih besar sama dengan 1 M per hari. Selanjutnya pada baris 32 sampai 33. Bagian ini dilakukan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, yaitu lower CI kurang dari 1 dan upper CI lebih besar sama dengan 1. Ini berarti interval kepercayaan melintasi nilai 1 M per hari, sehingga sebagian rentang berada di bawah 1 dan sebagian di atas 1. Kondisi ini menunjukkan ketidakpastian statistik, karena data tidak cukup kuat untuk memastikan apakah rata-rata populasi K benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Istilah borderline menandakan bahwa keputusan teknis perlu mempertimbangkan data tambahan atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya pada baris 34. Baris ini menutup struktur kontrol if-else menandai bahwa proses interpretasi berdasarkan interval kepercayaan telah selesai. Skillab merupakan aplikasi atau software komputasi matematis untuk menganalisis data, statistik, dan simulasi teknik. Sedangkan Skinote merupakan bagian yang ada dalam Skillab, yaitu untuk tempat kita menulis kode Skillab. Jadi Skillab adalah mesin perhitungannya, Skinote adalah kodenya, yang dimana memiliki fungsi untuk menghitung atau menganalisis sebuah data, yang dimana kita di sini mendapatkan tugas yaitu untuk mengolah data tentang hydraulic conductivity, dimana teman-teman saya sudah jelaskan di sini mulai dari awal kita mendapatkan data-datanya dari tabel data hydraulic conductivity, kita mendapatkan data confidence interval sebanyak
sebesar 95%, dan kemudian sampai ke interpretasi akhir yang dimana secara gambar atau yang ditangkap oleh Skilab, aquifer dinilai borderline, tidak dapat dipastikan bahwasanya itu memenuhi syarat K lebih dari atau sama dengan 1 meter per hari secara statistik. Jadi sekian video penjelasan yang telah kami buat, yaitu Skilab tentang hydraulic conductivity materi distribusi T.